Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai antara ufuk timur dan barat, yang menguasai antara langit dan bumi, yang menguasai antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa selain Allah budak. Dialah Allah yang Maha Melihat, yang Maha Melihat antara ufuk timur dan barat, yang Maha Melihat antara langit dan bumi, yang Maha Melihat antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Melihat, yang melihat selain Allah buta. Dialah Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Mendengar antara ufuk timur dan barat, yang Maha Mendengar antara langit dan bumi, yang Maha Mendengar antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Mendengar hanyalah Allah, yang mendengar selain Allah tuli. Berselawat kita kepada makhluk yang sangat mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana oleh kemuliaan beliau, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sandal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sandal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan, dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang malaikat Allah. Salah satu malaikat Allah ialah malaikat Israel alaihi salam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel alaihi salam terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembah lembut. Quran Surat An-Nazi'at Surat 79 ayat 1-2. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana wujud malaikat Israel alaihi salam? Wujud Israel alaihi salam, malaikat Israel alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara, dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail alaihi salam, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya dan sayapnya, saudara-saudara, semua tidak kurang dan tidak lebih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan dia berwajah empat. Satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya, saudara-saudara. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung dan wajah, dan nyawa seluruh jin
dengan wajah tapak kakinya. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan di setiap bulu ada 1.000.000 muka. Di setiap 1.000.000 muka mempunyai 1.000.000 mata dan 1.000.000 mulut dan tangan, saudara-saudara. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki, saudara-saudara. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan salah satunya lagi berada di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap mulut ada 1.000.000 lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1.000.000 bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia ini disiramkan di atas kepalanya, maka tidak setitik pun air akan jatuh melimpah, saudara-saudara. Lalu mengurus kematian adalah tugasnya malaikat Israil alaihi salam, saudara-saudara. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-maut, yakni kematian, dan menyerahkannya kepada malaikat Israil alaihi salam, maka berkata malaikat Israil alaihi salam, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap rahasia al-maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya, saudara-saudara. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1.000 tahun, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Saudara-saudara, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu." Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israil alaihi salam mengambil al-maut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyerahkan kepadanya, saudara-saudara. Walau bagaimanapun malaikat Israil alaihi salam khawatir jika tidak terdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut itu lebih agung daripadanya, saudara-saudara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kekuatan sehinggalah al-maut itu menetap di tangannya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu al-maut itu berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan, berserulah ia dengan suara yang amat keras, saudara-saudara, "Aku ini adalah al-maut. Tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan saudara lelaki dan wanita. Aku adalah al-maut. Tugasku menghancurkan bangunan rumah dan gedung-gedung. Aku adalah al-maut. Tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah al-maut. Tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat, dan tidak satu pun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku." Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Israil alaihi salam
diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah, saudara-saudara. Olehnya, seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan, saudara-saudara. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikkan uang, saudara-saudara. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sewaktu malaikat Israel alaihi salam menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Saudara-saudara, sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau bagaimanapun Israel alaihi salam bersama Jibril alaihi salam dan Israfil alaihi salam dan Mikail alaihi salam pernah ditugaskan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Israel alaihi salam juga adalah antara malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi, saudara-saudara. Antaranya ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kematian para mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih, saudara-saudara, seakan wajah mereka ibarat matahari. Mereka membawa kafan dan parfum dari surga, saudara-saudara. Mereka duduk di samping calon mayat sejauh mata memandang, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya, kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut, saudara-saudara. Kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan, saudara-saudara. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam dan duduklah di samping kepala calon mayat seraya berkata, "Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluarlah ruhnya dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air, saudara-saudara. Malaikat maut pun mengambilnya. Setelah malaikat mengambil ruh itu, maka segera dimasukkan ke dalam kafan yang dibawanya dari surga tersebut, saudara-saudara, dan diberi parfum yang dari surga itu juga. Lalu keluarlah bau harum itu, bau yang sangat wangi seperti bau parfum yang paling wangi di muka bumi ini, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika telah keluar ruhnya, maka para malaikat di antara langit dan bumi mensolatinya, saudara-saudara. Demikian pula semua malaikat yang di langit, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Semua penjaga pintu tersebut berdoa, saudara-saudara, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ruh tersebut lewat melalui pintunya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat membawa ruh itu naik ke langit, dan tiap-tiap melalui rombongan malaikat
Mereka selalu bertanya, "Ruh siapa yang wangi ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ini rohnya Fulan bin Fulan," sambil menyebutkan panggilan-panggilan terbaiknya selama di dunia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat yang membawanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya selama di dunia. Saudara-saudara, kebaikan-kebaikannya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta ini. Saudara-saudara, tatkala telah sampai di langit dunia, para malaikat meminta dibukakan pintunya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat penjaga pintu langit membuka pintu itu. Saudara-saudara, kemudian semua malaikat yang ada ikut mengiringi roh itu sampai ke langit berikutnya hingga berakhir di langit ketujuh. Saudara-saudara, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku di Iliyin." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis untuk mencatat amal orang-orang yang baik. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulislah catatan amalnya di Iliyin. Saudara-saudara, kemudian dikatakan, "Dikembalikanlah ia ke bumi, karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka darinya, yakni tanah, dan mengembalikan mereka kepadanya, serta membangkitkan mereka darinya pula pada kali yang lain." Roh itu pun dikembalikan ke bumi dan ke jasadnya. Saudara-saudara, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kematian para kafir atau fajir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir atau banyak dosa, apabila hendak meninggalkan dunia, saudara-saudara, menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat dari langit yang sangat keras lagi berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat itu duduk di samping calon mayat sejauh mata memandang. Saudara-saudara, saudara-saudaraku, diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya. Saudara-saudara, kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perutnya. Saudara-saudara, kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Saudara-saudara, kemudian datang malaikat maut alaihi salam dan duduk di samping kepalanya seraya berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Roh itu pun terkejut. Saudara-saudara, lalu malaikat mencabutnya seperti mencabut alat pemanggang yang banyak cabangnya dari kain yang basah, sehingga terputuslah urat-urat dan ototnya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat itu pun mengambil rohnya dan langsung memasukkannya ke dalam kain kasar yang dari neraka itu. Keluar dari ruh itu bau yang sangat busuk, seperti bau paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Saudara-saudara, na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, para malaikat lalu membawa roh itu naik, saudara-saudara. Tiadalah melalui rombongan malaikat, melainkan mereka selalu bertanya, roh siapa yang busuk ini? Para malaikat yang membawanya, ini rohnya Fulan bin Fulan, saudara-saudara. Sedang dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika di dunia, saudara-saudara, malaikat yang membawanya menyebutkan keburukannya selama di dunia, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Keburukannya dalam hubungan Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta ini, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua malaikat di antara langit dan bumi melaknatinya atau mengutuknya, saudara-saudara. Ditutup untuknya pintu-pintu langit. Masing-masing penjaga pintu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ruh itu tidak lewat melalui pintunya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala telah sampai di langit dunia, mereka meminta agar dibuka pintunya, dan ternyata tidak dibukakan, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah catatan amalnya di Sijjin, di bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah berjanji bahwa aku menciptakan mereka dari tanah, dan mengembalikan mereka kepada tanah, serta mengeluarkan mereka dari tanah pada kali yang lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ruhnya dilempar dari langit sehingga terjatuh ke bumi, saudara-saudara. Kemudian Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, saudara-saudara. Dan barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Quran surat Al-Hajj ayat 31. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kematian Israil alaihi salam disebutkan pula setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak, dan makhluk yang tersisa tinggal malaikat Israil alaihissalam, saudara-saudara. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri, saudara-saudara, demi melihat dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya. Beliau mengatakan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah mencabut nyawa Arash, saudara-saudara, menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Saudara-saudara, dikatakan olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebuah pohon, yakni Sidratul Muntaha,
di bawah arasy, yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan, saudara-saudara. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari, saudara-saudara, dari hari yang diputuskan. Nauzubillahi min zalik. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut alaihi salam, saudara-saudara. Taulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawanya, nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, saudara-saudara, sampai ada daun di pohon yang terletak di bawah aras gugur, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah aras pada daun tersebut, saudara-saudara. Titisan hijau atau putih. Titisan hijau ataupun putih. Jika hijau menandakan bakal si mayat akan mendapatkan kecelakaan, saudara-saudara. Sementara putih menggambarkan dia akan mendapatkan kebahagiaan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, saudara-saudara. Dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya, saudara-saudara. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.